dominasi PKS selama 20 tahun di Depok akhirnya tumbang. Ya, dikalahkan oleh politisi Gerindra. Dan inilah kabarnya. Ya, PKS tumbang. Jangan. Ayo bang. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas semua rezeki yang diberikan, atas semua keputusan takdir yang diberikan. Amin. Kesempatan baik ini pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah proses pesta demokrasi kita berjalan. Dan pasangan 02 Suri Chandra dapat amanah. Amin. Terima kasih buat seluruh masyarakat Kota Depok atas amanah yang diberikan. Insya Allah saya dan Pak Chandra akan memberikan yang terbaik. Amin. Ya, sebelumnya dikabarkan bahwa untuk mengalahkan PKS di Depok adalah hal yang sangat mustahil dikarenakan 20 tahun PKS telah berkuasa di sana. Mengalahkan PKS di Depok adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan ada yang menganggap mengalahkan PKS di Depok itu setara dengan membangun piramida di zaman Mesir. Tapi faktanya hari ini per tanggal 27 November jam 17.50 hasil exit poll menunjukkan bahwa pasangan yang didukung oleh PKS di Pilwalkot Kota Depok kalah dari pasangan yang didukung oleh koalisi partai yang lain. Supian Chandra memenangkan ini. Menurut gua ada dua faktor yang membuat PKS kalah di Kota Depok. Menurut keyakinan gua, faktor yang pertama adalah pengkhianatan pada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dan yang kedua yang paling penting menurut keyakinan gua adalah karena pasif dan terlalu membela kelompok tertentu. Itu yang gua tangkap dari pendapat masyarakat di sosial media terhadap PKS Kota Depok. Jadi PKS ini punya pilihan, berubah atau tenggelam seperti P3 di tahun ini. Kalian mau terus eksklusif atau mengalahkan PKS di Depok adalah Itulah kabar di mana PKS telah tumbang di Depok. Dan dikatakan bahwa 20 tahun Depok berkuasa. Dan untuk mengalahkan PKS di Depok adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit diimbangkan bagikan membangun piramida. Ya, meskipun telah berkali-kali selama 20 tahun memenangkan pilkada di Depok, namun demikian kali ini kalah. Berkuasa bertahun-tahun di Kota Depok nggak bikin PKS bisa tenang lihat elektabilitas kandidat wali kotanya di pilkada 2024. Kenapa? Kata survei terbaru indikator politik, pasangan usungan PKS Golkar Imam Ririn elektabilitasnya 46,1%. Masih kalah dari usungan koalisi sama-sama Supian Chandra yang dapat 49,3%. Jadi intinya pasangan yang diusung PKS di Depok tuh masih kalah. Tipis sih, tapi ya agak ngeri-ngeri juga kan. Sebenarnya nggak kaget karena di Pilpres kemarin juga Prabowo Gibran yang menang di Kota Depok, bukan Anies Muhaimin yang diusung PKS. Lihat tren pemilih partai di survei indikator juga nunjukin bahwa pemilihnya Gerindra udah menyaingi PKS di Kota Depok. Kalau masih mau melanggengkan kekuasaan 20 tahunnya nih PKS, mesti kerja lebih keras nih. Karena berkuasa Ada Depok, apakah PKS bakal menang lagi? Kalau ngomongin Depok ya, ini kan merupakan daerahnya PKS. Setiap tahun, zaman gue kuliah di Depok tahun 2013, itu udah PKS. Sebelumnya PKS juga. Berarti di abad 21 itu PKS melulu. Keren banget ya. Nah, kalau ngomongin pilkada yang sekarang nih ya, kita lihat spanduk-spanduknya. Udah ada kelihatan aroma-aromanya. Ini PKS bakalan duet sama Golkar. Nah, kalau PDI kelihatannya bakalan duet sama Gerindra. Ya, namanya juga politik. Kemarin di Pilpres nggak akur, sekarang akur. Kalau di Depok nih ya, so far yang kelihatan baru dua calon dari penantang sama incumbent. Ini penantangnya namanya Sopian Suri. Sopian Suri ini merupakan sekarang sekda Kota Depok. Ada 6 partai yang dukung dia nih. Ada PDI, Gerindra, PKB, P3, sama Demokrat dan PAN. Oh, ada PAN nih. Gue kira PAN situ aja nih. Tapi ya mantap juga, ada 6 partai. Gerombolan ini gede nih. Harus gemuk kalau melawan PKS. Kenapa? Karena PKS kuat di Depok. Ini rumor-rumornya gue denger nih, Sopian Suri ini bener-bener merangkak dari bawah karirnya. Dari ajudan wakil wali kota, ada lurah, PLT camat, sampai jadi sekda. Ini bener-bener merangkak dari awal. Nih kalau ngomongin meritokrasi ya
nggak mau. Tapi beneran pinter apa kagak? Gue nggak tahu. Nah, wakilnya Sofyan Suri sepertinya adalah orang PAN, namanya Intan Fauzi. Ini Intan Fauzi merupakan anggota DPR periode kemarin tuh. Bentar lagi kelar nih masa bakti dia. Kalau lo ke Cimanggis, ke Juanda, sama ke Margon, spanduk Sofyan Suri sama Intan Fauzi banyak. Ini modalnya kuat. Nah, kalau dari kubu petahana, dari kubunya PKS ada Imam Budi. Imam Budi ini merupakan wakil wali kota yang sekarang. Imam Budi ini namanya Imam Budi Hartono. Kok mirip Pak Heru Budi ya? Loh, bener. Ini Imam Budi Hartono. Kalau di Jakarta kita mah Heru Budi Hartono. Ini saudara apa bagaimana? Ini Pak Imam ini kan lagi rame, lagi viral gara-gara damkar, urusan damkar yang protes kemarin tuh, protes gara-gara alatnya pada jelek gitu. Damkarnya protes alatnya pada jelek. Pak Imam kan nih damkarnya, kenapa protes diviralin? Mungkin dia begini Pak, kalau nggak viral dia nggak bakalan beres. Nah, siapa wakilnya Pak Imam? Wakilnya Pak Imam adalah Ririn Farabi Arafik. Dia ini adalah menantunya pendangdut Arafik. Ini menantunya seorang legend. Ya kalau ngomongin Depok pasti setiap pilkada ada dua kubu. Ada kubu yang demen sama PKS, ada kubu yang udah muak sama PKS. Yang demen sama PKS pasti pilihnya Pak Imam Budi Hartono. Ini tipsnya buat warga Depok nih ya. Lo pilih calon yang menjanjikan bebas macet. Ini bagaimana Sawangan ini macetnya luar biasa. Sawangan tuh kalau malam ada begal gak ya? Begalnya kena macet. Dia ada juga sih alternatif dari independen tuh ya, namanya Eri Yuliansyah. Dia bilang nih kalau dia jadi wali kota Depok, dia pengen bikin festival musik. Lo Kalau kita ngomongin Depok, yang kebayangkan kota ini dikuasain PKS, sampai bikin kita nggak ngeh ada kota lain atau kabupaten PKS itu loh selain Depok. Ini coba kita lihat dari perolehan kursi DPRD-nya ya. Kita cari DPRD kabupaten atau kota yang PKS dapat kursi terbanyak tunggal, alias nggak ada partai lain yang jumlahnya PKS. Ternyata ada 9 DPRD daerah yang se-PKS itu, dan kebanyakan ada di Jawa Barat. Mulai dari Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Di DPRD daerah ini, kursi PKS di 2019 berhasil meningkat 2 kali lipat dibanding 2014. Tapi emang belum seberapa dibanding di Kota Pekanbaru Riau. PKS tadinya punya 3 kursi, sekarang punya 8 kursi, alias meningkat 2,5 kali lipat. Sisanya, PKS jadi pemenang tunggal di DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Kota Kendari, Takalar, Sulawesi Selatan, dan Kota Tual, Maluku. Kalau ditanya nih, di daerah mana yang paling dominan PKS-nya? Jawabannya juga bukan di Depok, tapi di Kota Bandung. Kalau secara jumlah kursi hampir mirip. Di Kota Depok, PKS mengumpulkan 50 kursi. Di Kota Bandung, PKS punya 13/50 kursi. Jadi kan 12 sama 13. Yang bikin beda, selisih kursi dengan partai runner-up-nya tuh. Di Kota Depok, partai runner-up PDIP dan Gerindra sama-sama punya 10 kursi. Jadi 10 selisihnya sama PKS yang punya 12, selisihnya cuma 2. Tapi runner-up-nya partai Gerindra punya 8 kursi aja, 8/13. Jadi itulah dia kota-kota dan kabupaten yang se-PKS itu. Apakah kalian tinggal di salah satunya? Ya, itulah kabar di mana PKS menguasai beberapa kota dan khususnya adalah di Jawa Barat. Di Depok itu juga begitu sangat tinggi ya. Kalau di Depok udah berkali-kali, udah 20 tahun ya menguasai kota Depok ya, yang wali kotanya dari Nur Mahmudi Ismail sampai sekarang. Peta politik Pilkada Depok. PKS berpeluang besar akan kembali memenangkan Pilkada Depok karena saat ini kinerja PKS Depok sangat baik. Pada Pileg 2024 ini, PKS berhasil mendapatkan 13 kursi DPRD Depok, naik 3 kursi daripada pemilu sebelumnya. Ditambah lagi, kondisi sangat solid, beda dengan pilkada sebelumnya, ada fenomena. Jadi, kader dan simpatisan PKS menangkan Pilkada Depok tahun ini. Tapi di sisi lain, ada beberapa catatan. PKS sendiri udah resmi Budi Hartono sebagai calon wali kota Depok. Pak Imam saat ini adalah wakil wali kota Depok, tapi dirinya kurang populer. Namanya belum Depok saat ini, Bapak Muhammad Idris. Kalau ingin menang Pilkada Depok, Pak Imam Budi harus naikin popularitasnya. Bisa lewat kebijakan, atau bisa lewat gimmick, kayak bikin lagu di lampu merah, atau makan pakai tangan kanan. Kalau menurut lu gimana? PKS bakal menang lagi nggak di Pilkada Depok? Tulis di kolom komentar. Ya, pada kenyataannya PKS kalah atau tumbang di Depok yang selama 20 tahun telah mendominasi kekuasaan di Depok ya. Dan sebetulnya banyak warga Depok yang kecewa dengan kekuasaan PKS dikarenakan tidak ada kemajuan yang signifikan untuk kota Depok.